Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota saya, Wartawa Sopinhak, dengan NIM 30 2022 00333, lalu Laret Nawuri Faradani dengan NIM 30 2022 00334, dan Rani Indri Wijianingsih dengan NIM 30 2023 00168 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung tahun 2023. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kalkulus 3 yang diampu oleh Bapak Ulil Albab SPD MPD. Kita langsung ke soalnya. Next. Soal yang pertama yaitu adalah persamaan diferensial homogen dengan soal 3x kuadrat plus y kuadrat dx plus x kuadrat plus 2y kuadrat dy sama dengan 0. Step pertama kita mentransformasikan pemisalannya, yaitu y sama dengan ux dan dy sama dengan udx plus xdu. Nah, dari soal tadi kita masukkan pemisalannya, yaitu 3x kuadrat plus y kuadrat, di mana y kuadrat adalah ux, yaitu y kuadrat menjadi ux kuadrat kali dx plus x kuadrat plus 2ux kuadrat kali udx plus xdu. Karena dy tadi pemisalannya adalah udx plus xdu. Selanjutnya kita uraikan persamaan sebelumnya dengan hasil 3x kuadrat plus u kuadrat kali x kuadrat kali dx plus x kuadrat plus 2u kuadrat kali x kuadrat dikali udx plus xdu sama dengan 0. Selanjutnya dari persamaan sebelumnya kita lanjutkan, x-nya dikeluarkan menjadi x kuadrat dikali 3 plus o kuadrat dx plus x kuadrat dikali 1 plus 2o kuadrat dikali udx plus xdu sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan dibagi x kuadrat agar x kuadratnya hilang, yaitu menjadi 3 plus u kuadrat kali dx plus 1 plus 2u kuadrat kali udx plus xdu sama dengan 0. Selanjutnya kita kelompokkan dari hasil-hasil persamaan sebelumnya menjadi 3 plus u kuadrat kali dx plus udx plus xdu plus 2u pangkat 3 dx plus 2u kuadrat xdu sama dengan 0. Selanjutnya ini dipisahkan antara dx dengan dx dan du dengan du, yaitu hasilnya 3 plus u kuadrat plus du pangkat 3 dx plus x plus 2u kuadrat x dikali du sama dengan 0. Next. Next. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Dari persamaan yang terakhir itu, di kelompok dx itu masih ada variabel u, dan di kelompok du masih ada variabel x. Maka kita harus menghilangkan variabel u pada dx dan variabel x pada du dengan menggunakan faktor integral. Maka didapatkan faktor integralnya adalah 1/3 plus u kuadrat plus 2u pangkat 3 dikalikan dengan x. Kemudian kita substitusikan faktor integral tersebut ke dalam persamaan sebelumnya, sehingga didapat hasilnya yaitu 3 plus u kuadrat plus 2u pangkat 3 dibagi atau diper 3 plus u kuadrat plus 2u pangkat 3 dikali x dx
ditambah X dalam kurung 1 plus 2U kuadrat dibagi 3 plus U kuadrat plus 2U pangkat 3 dikali X kali DU sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan mencoret nilai yang sama, yaitu 3 plus U pangkat 2 plus 2U pangkat 3 menjadi habis. Kemudian nilai X kita coret juga habis. Jadi hasilnya yaitu 1 per X dx plus 1 plus 2U kuadrat per 3 plus 3 plus U pangkat 2 plus 2U pangkat 3 DU sama dengan 0. Karena di variabel dx sudah ada X saja dan di DU hanya ada variabel DU, maka kita bisa integralkan. Kemudian integral 1 per X dx plus integral 1 plus 2U kuadrat per 3 plus U kuadrat plus 2U pangkat 3 DU sama dengan 0. Hasil integral dari 1 per X yaitu ln X. Kemudian hasil integral dari 1 plus 2U kuadrat per 3 plus U kuadrat plus 2U pangkat 3 DU yaitu 2 per 6 ln. 2 per 6 itu didapatkan dari 6 atau penyebut di sini didapatkan dari U dengan pangkat tertinggi yaitu U pangkat 3. Dan kemudian karena U pangkat 3 ini ada koefisien di depannya yang bernilai pangkat, maka pangkatnya menjadi 2 dikali 3. Makanya menyebut di sini bernilai 6. Kemudian untuk nilai pembilang 2 ini didapatkan dari koefisien dari U kuadrat yaitu 2U kuadrat, makanya dua koefisien ini dijadikan pembilang di sini. Jadi hasilnya adalah 2 per 6 ln 3 plus U kuadrat plus 2U pangkat 3 sama dengan ln C. Karena dari persamaan di atas bisa disederhanakan, maka 2 per 6 ini menjadi 1 per 3. Dan untuk menghilangkan pecahan, kita bisa mengalihkan 3 untuk kedua ruas. Jadi nilainya yaitu 3 ln X plus ln kali 3 plus U kuadrat plus 2U pangkat 3 sama dengan 3 ln C. Nilai dari 3 ln X sama dengan atau bisa disamakan dengan ln 3X karena koefisien di depan ln itu merupakan atau nilainya sama dengan pangkat. Makanya 3 ln X itu sama dengan ln X pangkat 3 plus ln 3 plus U kuadrat plus 2 U pangkat 3 sama dengan 3 ln C. Kemudian kita bisa memasukkan sifat asosiatif dari fungsi logaritma normal natural yaitu ln A plus ln B sama dengan ln A kali B. Maka didapatkan hasilnya yaitu X pangkat 3 dikali 3 plus U kuadrat plus 2U pangkat 3 sama dengan C. Kembali lagi ke pemisalan yang pertama tadi, karena Y sama dengan U kali X, maka U sama dengan Y per X. Maka kita bisa substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya, yaitu X pangkat 3 dikali 3 plus U diganti dengan Y per X plus U kuadrat diganti Y kuadrat per X kuadrat ditambah 2U pangkat 3, U-nya diganti menjadi 2 Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan X pangkat 3 atau X pangkat 3 dimasukkan ke persamaan ini menjadi 3 X pangkat 3 plus X pangkat 3 kali Y per X plus X pangkat 3 Y kuadrat per X kuadrat plus 2 kali X pangkat 3 kali Y pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan 0. Kita bisa mencoret
nilai yang sama sehingga didapatkan persamaan umum dari persamaan diferensial di atas, yaitu 3x pangkat 3 plus x kuadrat y plus x y kuadrat plus 2y pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Mbak Larita. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Widya atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2. Untuk paparan terkait soal nomor 2, soalnya adalah x pangkat 4 dx ditambah 2y plus 2 pangkat 3 dy sama dengan 0 jika dimisalkan x sama dengan 2 dan y sama dengan 4. Dari soal tersebut, kita bisa mengidentifikasikan bahwa untuk persamaan diferensialnya tergolong dalam variabel terpisah. Untuk penyelesaian yang pertama adalah dengan melakukan integral terhadap x pangkat 4 dx ditambah integral 2y plus 2 pangkat 3 sama dengan integral 0. Dari hasil integral tersebut dapat menunjukkan nilai bahwa 1/5 x pangkat 5, di mana nilai dari 5 itu sendiri diambil berdasarkan pangkat daripada x itu sendiri yang ditambahkan dengan 1, sehingga hasilnya adalah 1/5 x pangkat 5 sebagai hasil integral. Kemudian untuk hasil integral daripada 2y plus 2 sama dengan 3 adalah 1/4, di mana pangkat yang diperhatikan adalah pangkat 3 pada soal itu sendiri. Sehingga nantinya akan dikalikan dengan 2y plus 2 pangkat 4 dy. Dan untuk integral 0 nilainya adalah c. Nah, dikarenakan dari penyebut di antara kedua sisi tersebut adalah 5 dan 4, maka untuk penyetaraan kita melakukan kelipatan daripada keduanya, yaitu dikalikan dengan 20, sehingga nantinya akan menghasilkan nilai sebesar 4x pangkat 5 ditambah 5 dalam kurung 2y plus 2 pangkat 4 sama dengan c, di mana 20c, di mana hasil daripada 20c itu sendiri tetap diidentifikasikan sebagai c. Kemudian untuk penyelesaian umum persamaan diferensial dari tahap pertama untuk nilai 4x pangkat 5 tambah 5 dalam kurung 2y plus 2 pangkat 4 adalah c. Nah, dari hasil PUPD yang pertama, kemudian kita lakukan substitusi terhadap nilai x dan y itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di soal sebelumnya, untuk nilai x sama dengan 2 dan y sama dengan 4, kita lakukan substitusi ke dalam 4x pangkat 5 tambah 5 dalam kurung 2y plus 2 pangkat 4, di mana untuk nilai 2 pangkat 5 itu sendiri adalah 32, dan dikalikan 4 ditambah dengan 5 dikalikan dengan 10 pangkat 4, sehingga hasilnya adalah 50.000. Sehingga untuk nilai C itu sendiri menunjukkan nilai 50,128. Kemudian ketika kita hubungkan dengan penyelesaian pada tahap pertama, akan menunjukkan bahwa nilai dari PKPD itu sendiri untuk 4x pangkat 5 tambah 5 dalam kurung 2y plus 2 pangkat 4 adalah sebesar 50,128. Sehingga dari hasil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa nilainya tersebut telah memenuhi ketentuan yang sebagaimana sebelumnya ditetapkan. Kurang lebih seperti itu penjelasan terkait soal nomor 2. Sekaligus saya ingin mewakili kelompok kami untuk mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.